Ada kuburan sahabat ditemukan di Pakistan. Ada kuburan sahabat ditemukan di Bangladesh. Ada kuburan sahabat ditemukan di India. Bahkan ada kuburan sahabat ditemukan di Indonesia. Yaitu di Aceh. Itu menandakan bahwasanya sahabat berpencar, bergerak semata-mata ingin mendakwakan ini agama, sehingga agama sampai pada diri kita, sampai di kampung ini. Agama ini tidak datang begitu saja, tidak serta-merta datang dibawa oleh busana ini, tidak serta-merta dibawa oleh kecombrungan, tidak serta-merta dibawa oleh sungai yang mengalir. Tapi agama ini datang dibawa oleh pengorbanan, korban harta, korban diri, korban waktu. Rela mengorbankan jiwa dan raganya, tetesan darah mengalir. Semata-mata mendakwakan ini agama. Bagaimana ini agama ini bisa tersebar? Bagaimana ini agama banyak yang memeluk Islam? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan siapa kamu, siapa saya. Tidak pernah mengatakan demikian. Bila orang Jakarta, lo gue. Tidak pernah mengatakan demikian. Kamu tidak sholat itu urusan kamu, bukan urusan saya. Tidak pernah mengatakan begitu. Kamu yang maksiat bukan urusan saya. Kau yang masuk neraka. Rasulullah senantiasa memikirkan ini. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah memikirkan bagaimana ini umat bisa masuk juga ke dalam surga. Sebagaimana risaunya Rasulullah SAW, harus kita memiliki risau yang sama. Sahabat sudah tidak ada lagi, Rasulullah tidak ada lagi, sudah meninggal. Pertanyaannya, siapa yang akan melanjutkan usaha nanti ini? Kalau kita tidak berdakwah, orang kafir juga akan berdakwah, sehingga Islam akan punah. Masjid akan tidak dibangun lagi. Bisa jadi masjid akan diganti jadi gereja. Allah. Ini yang harus kita khawatirkan. Tidak dakwah, mati. Dakwah mati juga. Tapi kalau kita dakwah, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik dakwah sampai mati. Mati dalam dakwah. Kita ini mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kerugiannya, melainkan untung terus. Untung terus, Pak. Ketika kita mendatangi umat dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, kita ketuk-ketuk assalamualaikum, tidak ada kerugiannya, Pak. Untung. Kenapa demikian? Ada dua pahala yang kita dapatkan. Kita menyampaikan ini masalah agama, disuruh sholat, tidak mau melakukan, tetap dapat satu. Tetap ada pahala satu kita dapatkan. Disuruh sholat, kita datangi rumahnya untuk kita ajak datang ke masjid. Lantaran dia datang ke masjid, asbab kita datangi, sebagaimana misalnya Rasulullah SAW mendatangi umat, datang ke masjid sholat, tetap juga dapat kita pahala. Berarti berapa nih pahala yang kita dapatkan? Sudah dua pahala. Orang yang kita ajak tidak menunaikan apa yang kita ingatkan kepada dia, dapat satu, lebih-lebih lagi kalau dapat lagi satu. Dia mengerjakan, dapat lagi satu. Mohon maaf ini, Pak.
Satu subhanallah kita ucapkan, satu subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan kita satu pohon di dalam surga. Ibaratnya multi level marketing. Coba bapak-bapak sekalian mengucapkan kompak mengatakan subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah di sini orang ada 30 orang. Bapak-bapak sekalian mendapatkan 1 pahala. Begitu pula saya mendapatkan 30 pahala. Apa mengurangi pahala bapak-bapak sekalian? Asbab dari apa? Asbab dari dakwah. Katakan lagi subhanallah. Subhanallah. Kali 2. Sekarang saya mendapatkan 60 pahala. Katakan lagi 1 kali subhanallah. Subhanallah. Sekarang saya mendapatkan 90 pahala. Jadi ini tidak mudah. Coba. Terus baru menyampaikan lagi kepada anaknya, katakanlah subhanallah. Dapat lagi dari saya. Jadi rugi tidak mudah. Kita ini harus senantiasa menjadi umat. Begitu banyak orang di luar sana, sibuk dengan toko mereka, sibuk dengan perjalanan mereka, sibuk dengan temu mereka. Itu ketika azan sudah dikumandangkan. Dulu saya ingat, waktu saya sekolah dulu SD, waktu saya sekolah SD, Pak Kepala Sekolah mengumumkan begini, anak-anak besok pagi kita mau mengadakan yang namanya apel pagi. Semua siswa-siswi harus ada di lapangan jam 8 pagi. Seketika bel dibunyikan 3 kali. Siswa dan siswi berlari ke lapangan jam 8 pagi karena bel sudah bunyi. Kenapa demikian? Mereka takut bahwasanya kalau kami terlambat, kepala sekolah akan menghukum kami. Pertanyaannya, di balik daripada bel itu, siapa di balik daripada bel itu? Coba, siapa di balik daripada bel itu? Tentunya ada kepala sekolah. Mereka takut dihukum oleh kepala sekolah ketika dia terlambat. Karena saya sudah pernah merasakan lari cepat ke lapangan, takut karena hukum kan nanti kepala sekolah. Pernah juga saya terlambat, dihukum saya, dijemur saya, disuruh push up. Coba bayangkan. Ketika azan dikumandangkan, siapa di balik daripada itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, akan kuberikan engkau kemenangan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan umur. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Mohon maaf jamaah sekalian, bila mana ada seseorang ingin dicungkil matanya, diganjar uang 10 miliar plus mobil Pajero atau Alphard, kira-kira ada yang mau? Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau. Saking luar biasanya ini, yang harus kita syukuri ini, nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untung haira umat diternas rumah masalah. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah tiangnya agama. Bila mana ada seorang pemuda atau seseorang ingin merobohkan daripada tiang-tiang masjid, tentunya banyak orang yang ada.
Kenapa demikian? Orang tersebut telah berjahat, telah mungkar, ingin menghancurkan daripada tiang-tiang masjid. Ulama kita mengatakan kemaksiatan yang terbesar adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Ketahui jamaah sekalian, orang tersebut bukan sekedar ingin merobohkan daripada tiang-tiang masjid, tapi pada hakikatnya dia telah merobohkan daripada tiang-tiang agama. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amal yang akan tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Satu adalah sedekah jariah. Bila mana harta kita sedekahkan, tentunya tidak ada putusnya. Contoh di masjid, kita sumbang hanya satu paku saja kita sumbang. Selama paku itu menempel di dalam masjid atau di palung masjid berkarat-karat, selama itu pula pahala yang akan kita dapatkan hanya satu paku saja berkarat-karat. Bagaimana pada satu masjid kita bangun, membangun jalan untuk masjid, atau kita infakkan harta kita atau tanah kita untuk masjid. Yang kedua, doa anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal, atau seorang habis Al-Quran, orang tuanya cerdas berpikir, saya masukkan di pondok anakku supaya suatu saat nanti dia yang akan memberikan saya mahkota. Tak kaget-kaget nanti orang tuanya, kenapa saya ini tiba-tiba diberikan mahkota, saya ada di dalam